Assalamualaikum bro, apa kabar kalian semua yang menonton video ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, di video kali ini gue akan mereview film yang bergenre survival yang dirilis pada tahun 2000 yang berjudul Castaway. Film ini diperankan oleh Tom Hanks yang berperan sebagai Chuck Nolan dan juga kekasihnya Helen Hunt yang berperan sebagai Kelly Pearce. Oke, langsung saja kita review filmnya. Film ini diawali dengan seorang kurir yang menjemput sebuah paket untuk diantarkan kepada seseorang. Selanjutnya, si kurir mengantarkan paket ke tempat yang lain dengan dilanjutkan oleh anak kecil untuk diantarkan ke gudang FedEx tersebut. Yang di sana sudah ada Chuck Nolan yang menjadi aktor utama di film ini. Si Chuck lagi memberi motivasi para karyawannya untuk tidak membuang-buang waktu dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian, si Chuck mengambil paket yang diantarkan anak bernama Nikolai itu dan memberinya hadiah karena telah mengantarkannya tepat waktu. Dia pun membukanya. Paket itu berisi stopwatch yang dimulai dari angka 0 oleh si Chuck dan sudah berjalan dimulai dari angka 0 oleh si Chuck dan sudah berjalan hingga 87 jam. Yang artinya sudah melebihi waktu yang ditentukan si Chuck. Dia pun langsung memarahi karyawannya karena terlambat. Kemudian dia menyuruh karyawannya untuk memasukkan semua paket ke dalam truk. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memberitahu si Chuck bahwa kita dalam masalah. Truk pengantar paket mengalami stuck atau mogok karena terjebak sebuah penjepit. Si Chuck pun menyuruh karyawannya untuk memindahkan semua paket ke truk lain. Dengan berpindah ke tempat lain, si Chuck menelpon kekasihnya bahwa dia akan terbang ke Memphis, Amerika Serikat dari Moskow, Rusia. Singkat cerita, sesampainya di Memphis, dia langsung pergi ke sebuah klinik yang merupakan tempat bekerja kekasihnya tersebut. Setelah bertemu, mereka pun saling melepas rindu dan berpelukan. Adegan berlanjut ke tempat lain. Si Chuck mengadakan acara makan malam bersama keluarga si Kelly dan membicarakan tentang hal-hal yang tidak penting. Mereka pun berdua membicarakan tentang rencana tahun baru mereka. Si Chuck memberitahu si Kelly bahwa dia harus pergi ke Malaysia untuk sebuah pekerjaan. Dan dia berjanji akan kembali sebelum tahun baru. Si Kelly pun mengantarkan si Chuck ke bandara dan saling bertukar hadiah di dalam mobil. Saat hendak menuju pesawat, dia lupa kunci mobilnya terbawa. Adegan berlanjut di dalam pesawat. Saat di perjalanan, pesawat mengalami masalah dan si pilot menyuruh si Chuck untuk memakai sabuk pengaman. Namun, si Chuck malah pergi ke toilet dan tiba-tiba pesawat pun mengalami kerusakan dan akan terjatuh. Si Chuck pun terombang-ambing di dalam pesawat. Kemudian si pilot memberitahu si Chuck bahwa pesawat akan mendarat di laut dan menyuruhnya memakai jaket pelampung dan mengambil perahu karet. Pesawat pun hancur dan terbakar, tapi si Chuck berhasil selamat dan terombang-ambing di tengah lautan. Saat di pagi hari, si Chuck sudah terdampar di sebuah pulau sambil kebingungan. Dia pun mengambil beberapa paket yang ikut terdampar bersamanya. Si Chuck pun mencoba memanggil seseorang di pulau itu, tapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Dia pun sadar bahwa pulau ini tidak berpenghuni. Akhirnya, dia membuat tanda SOS berupa tulisan help alias tolong yang diukir di atas pantai. Mau tidak mau, si Chuck harus bertahan hidup hanya dengan sumber alam yang ada di pulau itu. Si Chuck pun menjelajahi pulau itu dan dia menemukan sebuah bukit dan langsung menaikinya. Tapi alangkah terkejutnya si Chuck, dia melihat dari atas bukit seperti sebuah mayat yang mengambang di tepi pantai. Dia pun langsung bergegas turun dan memastikannya, dan dugaannya ternyata benar. Itu adalah mayat seorang pilot sekaligus temannya yang sudah meninggal. Dia pun langsung menangis dan membawanya ke tepi pantai dan langsung menguburkannya. Saat malam hari tiba, dia melihat ada sebuah kapal kargo dari kejauhan dan langsung meminta tolong dengan berteriak.
tapi usaha Chuck hanya sia-sia. Di keesokan paginya, si Chuck mencoba untuk meninggalkan pulau itu dan menuju lautan lepas. Tapi sayang dia dihadang ombak yang tinggi dan menyebabkan perahu karetnya terbalik dan mengenai terumbu karang yang tajam sehingga perahu karetnya rusak dan kakinya pun terluka. Pun menemukan sebuah goa di pulau tersebut dan tinggal di goa tersebut. Pada kenyataannya, dia harus bertahan hidup di pulau itu dengan memakan apa saja, termasuk ikan mentah. Kemudian si Chuck mencoba menyalakan api menggunakan kayu, namun yang terjadi tangannya terluka. Dia pun melemparkan kayunya itu sambil marah-marah. Adegan berlanjut. Si Chuck membuat teman fiktif yang merupakan bola voli yang didapat dari paket yang ikut terdampar. Dia pun melukis sebuah wajah dengan darah dari luka yang didapatkannya itu. Dia pun memberi namanya si Wilson. Sambil berbincang dengan si Wilson, dia mencoba lagi untuk membuat api. Dan setelah beberapa percobaan, akhirnya dia berhasil menyalakannya. Dia pun sangat gembira. Dan pada malam hari, dia merayakannya dengan membuat api unggun bersama teman barunya itu, yaitu si Wilson. Dia membakar kepiting dan membakar ikan. Singkat cerita, tidak terasa si Chuck sudah berada di pulau itu selama 4 tahun lamanya. Dan si Chuck sudah tidak bisa dikenali lagi karena brewok dan rambut yang tidak dicukur. Saat sedang berburu ikan, dia menemukan sebuah serpihan. Sepertinya itu bekas toilet pesawat. Dia pun mengambilnya dan menancapkannya di tanah, kemudian memandangnya. Dan dia pun mendapat ide bahwa serpihan itu bisa digunakan sebagai layar perahu atau atap untuk berteduh. Dia pun mulai menebang beberapa pohon dan mengumpulkannya untuk dijadikan perahu. Dan si Chuck pun berhasil membuat perahu dari kumpulan kayu yang diikat menggunakan kulit pohon yang dipintal itu. Sebelum meninggalkan pulau itu, si Chuck meninggalkan jejak dengan menulis di sebuah batu di pulau itu dengan menuliskan, "Chuck Nolan berada di sini selama 1500 hari, meninggalkan pulau ini untuk memberitahu Kelly Pierce di Memphis, aku mencintainya." Si Chuck pun memulai percobaan keduanya meninggalkan pulau itu. Untuk sampai ke lautan lepas, si Chuck harus melewati banyak ombak. Dia pun berhasil melewati ombak satu persatu. Tapi hal tak terduga datang. Ada ombak yang sangat tinggi menerjangnya. Si Chuck pun berpegangan pada tali dan berhasil melewati ombak yang tinggi tersebut. Akhirnya, si Chuck berhasil menuju lautan lepas dan meninggalkan pulau itu. Si Chuck pun menangis sambil memandang pulau yang mempunyai kenangan tersendiri untuknya selama 4 tahun. Perjalanan pun dilanjutkan, tapi cuaca sudah mulai gelap. Adegan berlanjut. Di tengah perjalanan, si Chuck menghadapi badai dan cuaca yang ekstrim, yang membuat perahu kayunya hampir rusak dan layarnya pun terbawa terbang oleh angin. Keesokan harinya, si Wilson alias bola voli terlepas dan jatuh ke laut. Si Chuck pun kaget dan langsung mencari si Wilson yang ternyata sudah berada jauh dari perahu. Si Chuck pun mencoba menyelamatkannya, tapi karena arus yang terus menjauhkan si Wilson, si Chuck pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia pun menangis dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan temannya itu. Singkat cerita, saat tertidur dengan keputusasaan, keajaiban pun datang. Ada sebuah kapal kargo yang melintas tepat di samping perahu si Chuck. Dia pun melambaikan tangannya dan diselamatkan oleh kapal kargo. Dan berlanjut ke tempat lain, yaitu di rumah si Kelly. Dia menerima telepon dari seseorang yang ternyata dia adalah si Chuck. Dia pun pingsan karena mengetahui si Chuck masih hidup. Dan suami dan anaknya hanya bisa melihatnya. 4 minggu kemudian, si Chuck mengadakan acara pesta atas kembalinya dia dan mengundang si Kelly. Namun yang terjadi adalah suaminya datang memberitahu bahwa si Kelly belum siap bertemu lagi dengannya. Pesta pun selesai tanpa kehadiran si Kelly. Pada malam harinya,
Si Chuck tidak bisa tidur karena terus memikirkan si Kelly. Dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah si Kelly menggunakan taksi. Sesampainya di rumah si Kelly, dia mengetuk pintu dan si Kelly pun menyambutnya dengan hangat. Mereka pun berbincang. Dan kemudian si Kelly menunjukkan mobil si Chuck yang masih disimpan di bagasi rumahnya oleh si Kelly dan memberikannya kembali kepada si Chuck. Adegan berlanjut. Si Chuck berbincang dengan temannya bahwa dia harus merelakan orang yang dicintainya itu. Di akhir cerita, si Chuck mengganti dan mengantarkan paket yang ikut terdampar dan digunakan oleh si Chuck, termasuk si Wilson alias bola voli. Dia pun menulis di paket tersebut, "Paket ini telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih dari Chuck Nolan." Dan film pun diakhiri dengan adegan si Chuck berdiri di sebuah jalanan yang sepi. Film pun selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini.